betul, tapi nggak bisa ambil semuanya lah, ya sibuk banget kan kalau kita lagi bikin olahraga suatu prestasi. Dan pada kesempatan edisi hari ini adalah hari Sabtu di awal bulan Desember, tepatnya 3 Desember 2022. Kami akan hadir hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dengan satu tema yang sudah kami siapkan, yakni UTP Surakarta sukses gelar kejurnas dan siap membina atlet-atlet muda untuk berprestasi. Nah, saya Dwi Puryono, tidak sendiri, ada Matius Singgono di pengarah acara, produser pelaksana adalah Indah Wulandari, dan eksekutif produser adalah Wibit Wida. Kami akan hadir hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dengan 3 orang narasumber yang sudah kami siapkan. Semuanya hadir di studio dari tim UTP Surakarta. Tetaplah bersama saja Dwi Puryono di channel Sorot Prestasi edisi hari ini. Dengan digelarnya Kejurnas U17, ya, kami bisa mendapatkan calon mahasiswa dari event tersebut. Dan juga ini kami lakukan event, tapi tingkatannya tingkatan Rektor Cup. Ya, kami juga menyelenggarakan kejuaraan futsal dan juga voli antar SMA SMK. Nah, ini memang dalam rangka kami mencari bibit calon-calon mahasiswa UTP. Ada beberapa cabang olahraga yang sebelumnya itu memang sudah menghubungi kami dan alhamdulillah sudah masuk menjadi mahasiswa UTP. Ini cabang bulu tangkis. Untuk tahun ini atlet bulu tangkis yang masuk ke UTP ini sekitar ada 6 atlet yang potensial untuk bisa dibina di UTP. Lalu juga beberapa sebetulnya sebelum Kejurnas ini ada beberapa kawan dari Sragen itu sudah menghubungi kalau bisa atletnya voli itu bisa kuliah di UTP. Nah, ini juga mudah-mudahan di tahun depan ini bisa terrealisasi. Lalu juga alhamdulillah bahwa nanti dengan digelarnya beberapa event baik nasional maupun internasional di UTP ini bisa mengangkat grade-nya UTP bisa sejajar dengan universitas-universitas swasta yang ada di Solo Raya maupun di Jawa Tengah, itu Pak. Bahwa pihak yayasan kami, Yayasan UTP ini sudah menyetujui untuk pembuatan lapangan voli pasir. Ini kalau di UTP ini bisa membangun 4 lane voli pasir, ini saya pikir event-event nasional bahkan internasional pun bisa ditarik ke Solo, khususnya ke UTP. Kami sudah mendapat tawaran sebetulnya untuk tahun depan ini Kejurnas voli pasir kalau kami sudah selesai menyiapkan lahan untuk voli pasir itu, Pak. Baik Mas Edwin, jadi kepada Purno kami sampaikan terima kasih ya. Jadi inilah kemampuan kami di dalam menjalankan sebuah event yang tentu saja ada dampaknya tidak hanya untuk kepentingan masyarakat sekitar, dan kita selalu ingin mengajak masyarakat sekitar bisa bersama-sama ya. Ada gelaran event ya, kita melibatkan masyarakat sekitar. Kemudian kepada Pak Yani yang ada di Gentang, tentu kami terus berbenah ya. Terima kasih juga bahwa tentu parameter dari penyelenggaraan sebuah jenjang pendidikan atau di ranah prodi adalah parameternya adalah akreditasi. Semakin baik akreditasinya, ini menunjukkan bahwa semakin mendapat pengakuan ya, dari pemerintah, dari masyarakat. Ini adalah bentuknya adalah akreditasi. Tentu masyarakat sekarang akan cakap memilih lah ya. Jadi prodi yang akreditasinya baik, kalau sekarang baik sekali, kemudian unggul, ini menjadi suatu pilihan. Kami terus berbenah di UTP ini tentunya pada para mahasiswa ketika masih melakukan kuliah, kita berikan langsung ya praktik-praktik life skill atau kecakapan hidup
salah satu diantaranya dengan secara langsung mereka kita terjunkan pada event-event yang besar untuk sebagai penyelenggara atau perangkat pertandingan ya kalau di pelatihan, sehingga mereka akan mendapatkan pengalaman langsung ya. Tentu ini suatu bekal ya, mendasari mereka mendapatkan suatu pengalaman hidup. Mereka sudah lulus begitu, dan tentu ini akan dapat memotivasi dirinya ya, secara ini memiliki kebanggaan gitu ya. Jadi kebanggaan ketika mereka lulus dari UTP, mereka sudah memiliki kecakapan hidup yang bisa dipakai untuk di masyarakat begitu. Ya. Saya kira itu Pak. Untuk menjawab tadi ada beberapa pertanyaan dari WA gitu ya. Adakah tadi memang sudah dipaparkan akan rencana kedepannya tadi, kalau bisa cabur-cabur lain tidak hanya bola voli. Ya, baik Mas Sidwi. Jadi kami masih tentu tadi sampaikan Pak Joko juga bahwa kita terus berbenah ya untuk bisa melakukan event-event yang lain kan begitu. Tentu ini diperlukan suatu kelengkapan persyarat untuk melakukan sebuah event, sehingga kita pun juga ya kita akan berani untuk melakukan sebuah event ketika manakala kita sudah memiliki sarana yang memadai kan begitu. Dan tentu kita karena sebelum event diselenggarakan tentu ada monitoring kan begitu, layakkah begitu untuk suatu event diselenggarakan. Tentu parameter ini sehingga event yang akan datang tentu dengan mengingat itu keberadaan dari prasarana yang ada. Itu apa yang tentu tadi sampaikan, terus berbenah untuk tidak hanya ada bola voli. Tadi Pak Joko sampaikan beberapa cabang yang bisa dilaksanakan di Sport Center UTP Surakarta. UTP Surakarta sekarang ini ada di kampus ya, dari kampus 1 itu yang ada di Balai Kambang yang untuk kantor rektorium, kantor pusat, kemudian kampus 2 ini adalah di Ceklik yang berfungsi untuk perkuliahan, sedang kampus 3 ini memang dikhususkan untuk sport center, Mas Edwi. Di sana berbagai cabang olahraga bisa dilaksanakan, khususnya di GOR UTP Surakarta ini, termasuk event ke-11 bola voli U17 kemarin. Jadi Pak Joko juga menyampaikan bahwa tadi sampaikan ya ke depan mungkin masih banyak event-event yang akan digelar di GOR UTP Surakarta begitu. Tentang respon para peserta sendiri Pak kemarin, sebenarnya ada batasan awalnya ya. Betul Mas. Namun akhirnya sempat meledak sampai ke 53. Iya. Awalnya berapa yang waktu target awalnya Pak? Target awalnya memang 24 tim putra dan 24 tim putri Mas itu. Iya. Kemarin ketika di Sidoarjo pun maksimal seperti itu. Tetapi kami konsultasikan dengan panitia pusat, ternyata udahlah kita berikan kesempatan karena mereka udah jauh-jauh Pak Sidwi, jauh-jauh udah pesen tiket gitu. Kemudian sebelum berangkat ke Solo mereka kan sudah menerima mandat ya dari pengurus pusat provinsi, untuk PBSI provinsi kan memberikan mandat yang berangkat klub A atau klub B. Karena masing-masing provinsi ini jatahnya memang ada 2 perwakilan. 1 klub putra dan 1 klub putri U17 begitu Mas. Ternyata pesertanya juga tim-tim yang sudah punya nama ya. Betul sekali. Wahana, ada premium, ada Yuso gitu kan. Iya. Yang kira tim-tim ini atau klub-klub ini kan sudah terkenal ya. Setiap event-event besar selalu ikut di dalamnya. Memang klub-klub ini yang membina secara baik ya tentu saja. Kalau dari respon penonton sendiri Pak Teguh kemarin melihat seperti apa? Iya, saya kira penonton ini sangat-sangat antusias ya. Jadi begini, event-event seperti ini saya kira di Kota Solo perlu sering mungkin dilaksanakan ya, karena masyarakat Solo itu hiburan juga semuanya ada event-event tertentu mesti berbondong-bondong lah. Apalagi melihat bahwa ini dari luar kota banyak sekali yang datang gitu ya. Yang datang banyak sekali sehingga GOR itu selalu penuh, selalu penuh ya. Alhamdulillah ya kita bisa menjaga suatu event yang bisa menghibur masyarakat juga sekitar kan gitu ya. Untuk peserta sendiri kemarin memang stay di Solo atau mungkin PP gitu ya atau? Iya, jadi kami dari panitia yang pertama itu kan untuk venue-nya di GOR Jakarta. Kemudian alhamdulillah kita bisa melibatkan peran masyarakat. Jadi sebagian tim-tim yang mohon maaf karena event kemarin bersamaan dengan event yang lain yang digelar di Kota Solo sehingga hotel-hotel penuh Mas Edwi. Artinya masyarakat sekitar itu bisa dijadikan untuk base camp dari atlet-atlet luar daerah gitu. Ya, jadi rumah penduduk disewa Mas Edwi. Oh iya. Iya, jadi kita bisa melihat alhamdulillah rumah-rumah di sekitar GOR ini disewa oleh tim-tim dari luar kota itu untuk home base-nya mereka.
mereka yang terdekat sambil jalan gitu. Ya, jadi tidak hanya hotel-hotel yang ini, ternyata kita bisa melibatkan masyarakat sekitar GOR itu, rumah disewa untuk atlet-atletnya begitu selama penyelenggaraan event selama 8 hari kemarin, Mas. Artinya multiplier-nya berdampak kepada masyarakat, Pak Teguh, Betul ya. sekali. Ya UMKM tuh, Mas. UMKM ya. Banyak sekali, ada lapak-lapak. Oh iya, kemarin juga buka UMKM Iya, ya. hampir lebih dari 20. Di sekitar sisi kanan kiri GOR kita buka lapak. Ya, di samping itu kan tentu ya, setiap event-event itu memang selalu berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Ya. Ya, pergerakannya, lapak UMKM dan seterusnya. Ya kita libatkan masyarakat sekitar supaya ikut berperan lah ya, di dalam event-event tersebut. Oke, saya ke Dimas di bagian humas yang kemarin juga berperan sebagai memberitakan gitu ya. Gimana kemarin peran dari humas sendiri? Tampaknya memang ini dari pemberitaan media-media nasional masih kurang. Namun RRI cukup luar biasa, Dimas. Gimana kemarin peran dari humas untuk publikasi dari Kejurnas nih? Baik, kalau dari Humas sendiri sebenarnya saya juga mengucapkan terima kasih untuk RRI sendiri karena yang sudah membantu juga untuk publikasi Kejurnas ini dan tentunya dari tim publikasi sendiri banyak sekali yang membantu kita. Jadi setiap untuk pembuatan rilis dan juga pemberitaan dibantu oleh teman-teman media juga, dan ada beberapa media juga sempat datang juga di GOR UTP juga untuk meliput acara Kejurnas ini, begitu Pak Edwi. Tapi kan memang kemarin ada tayangan live dari Moji gitu ya? Iya, kemarin juga ada dari Moji sama video. Video ya? Sama video juga. Oh gitu ya? Iya. Jadi memang itu full seharian ya, betul ya? Ada beberapa yang tidak ditayangkan sebenarnya, cuman untuk beberapa pertandingan yang mungkin cukup seru, waktu itu sempat di live-kan sih Pak. Tapi kalau misalkan sekarang masyarakat penonton, pecinta ingin mencari melalui video call masih bisa ya? Kemungkinan ya Pak Edu, karena saya juga belum mencoba untuk yang video, karena kayak kalau tidak salah cuma sekali tayang waktu itu sih. Mungkin rekamannya gitu. Iya, rekamannya mungkin. Berarti ada gitu ya. Mungkin bisa dicari kalau yang masih ingin melihat bagaimana keseruan Kejurnas kemarin. Tapi luar biasa kemarin Dimas ya. Ada iya. Serunya seperti apa sih Dimas kemarin yang? Karena mungkin kami juga hampir 8 hari di sana. Kalau saya sendiri cukup seru ya Pak Yatu ya, karena juga melihat apalagi yang disebutkan Pak Teguh tadi, klub-klub besar. Saya juga tidak menyangka banyak keluarganya juga yang datang ke sana untuk support juga. Cukup ramai, apalagi kalau tuan rumah yang main yang di Solo sendiri cukup heboh, ramai. GOR juga penuh. Dan mungkin antusias dari masyarakat juga cukup luar biasa juga sih. Oke. Ya, artinya responnya juga cukup luar biasa dari masyarakat ya. Dan Pak Teguh tadi katakan UMKM ini, betul. Masyarakat sekitar nih Pak Teguh ya. Betul. Itu ya. Kemarin apa saja Pak yang dijajakan di sekitar venue, apa? UMKM apa? Iya, banyak sekali Mas Yedi, termasuk di dalam itu untuk jersey tentang perpolian. Udah sekarang kan jersinya macam-macam, sepak bola khusus sepak bola, voli kan begitu Mas. Iya. Ya, di samping itu juga ada tentu ya makan karena tadi kuliner ada ya. Ada selain itu karena banyak sekali yang keluarga mendampingi putranya begitu kan, memberi support begitu, dikala istirahat begitu kan bisa sambil nyantai gitu. Ya itu Mas, bagian besar itu. Jadi ada mereka pulang, mereka kenang-kenang aja gitu dari Solo apa yang dibawa. Ada ini jersey tulisannya Kejurnas Poli Solo kan gitu. Ini satu kenangan tersendiri ya yang akan dibawa ke daerah masing-masing nanti kan begitu. Gitu. Kalau dari UTP kemarin Pak yang menjadi andalan UMKM ada nggak kemarin? Ya kita gini Mas, kita punya ini ya air mineral ya, air mineral gitu ya. Kita support juga di dalam penyelenggaraan ini, kita juga dari mineral terutama di ininya UTP mineral yang sudah jalan gitu. Kita punya produk sendiri. Semua atlet, semua penyelenggara kita support semuanya dengan ini kita UTP mineral gitu. Oke. Ya. Saya ke Pak Joko Sulistiono selaku Dekan FKIP. Pak Joko, intensitas dari kegiatan olahraga di UTP ini kan cukup luar biasa. Ini kan salah satu fakultas yang memiliki banyak cabur ini Pak Joko. Ya. Sejauh ini ada berapa cabur sih yang masuk dalam pembinaan UTP Pak? Baik, terima kasih. Saya klarifikasi dulu bahwa di FKIP ini ada 4 program studi. 4 program studi ya? Iya. Di antaranya adalah bimbingan konseling, lalu pendidikan jasmani,
pendidikan kepelatihan olahraga dan PGSD. Ada satu prodi adalah S2, pendidikan jasmani. Nah, memang antusias atau minat masyarakat akhir-akhir ini untuk mengkuliahkan anaknya itu terutama di program studi pendidikan kepelatihan olahraga dan juga pendidikan jasmani. Ini ditandai bahwa UKM setiap tahunnya 2 prodi ini yang mendominasi mahasiswanya. Lalu beberapa cabang olahraga unggulan yang kami bina terutama di FKIP itu seperti futsal, lalu bola voli, ada anggar, pencak silat, bulu tangkis tidak ketinggalan, taekwondo, dan juga petang kami bina juga. Jadi ini cabur-cabur unggulan yang merupakan prioritas pembinaan di FKI di UTP, Pak. Di UTP. Nah, sejauh ini bentuk perhatian dari pihak UTP sendiri, Pak, terhadap para atlet yang berprestasi. Mengingat ini kan kabarnya kan banyak juga atlet kemarin yang masuk di internasional atau menjadi tim PON Jawa Tengah atau mungkin menjadi atlet nasional. Pak Joko. Alhamdulillah di UTP ini sudah terbit SK Rektor tentang beasiswa, Pak. Jadi kalau ada calon mahasiswa yang berprestasi olahraga khususnya, ini masuk UTP bisa mendapatkan beasiswa. Ini calon mahasiswa yang akan masuk. Lalu bagi mahasiswa yang sudah menjadi mahasiswa UTP yang berprestasi, ini kami berikan beasiswa dan juga potongan SPP sesuai dengan tingkat prestasi yang dicapai. Misalnya berprestasi di tingkat provinsi, gitu. Ada juara 1, juara 2, 3. Ini ada grade-nya. Lalu ada tingkat nasional juga ada grade-nya. Apalagi tingkat internasional ini sudah bisa mendapatkan beasiswa mungkin 100%. Pak Joko, dari beberapa cabur yang masuk dalam pembinaan UTP, sudah adakah atlet atau paling menonjol cabur apa, Pak, yang sudah berprestasi di internasional barangkali atau nasional? Kalau di internasional ini di cabang anggar, lalu juga bulu tangkis. Kami punya atlet-atlet yang sudah mewakili khususnya UTP untuk di ajang nasional maupun internasional. Itu ya, anggar paling banyak ya. Karena ada Hendra Faradila di sana ya. Iya. Selaku yang punya potensi dari keluarga besar anggar gitu ya, Hendra Faradila dari bapaknya pelatih, anaknya juga atlet begitu ya. Alhamdulillah alumni UTP juga, Pak Hendra. Alumni UTP ya. Iya. Oke, baik. Ya, saya ke Pak Teguh lagi. Pak Teguh, pasca kejurnas ini Pak Teguh ya, ini kemarin artinya kan sebagai tolok ukur ya, UTP mampu gitu ya, untuk menggelar GAI besar ya, setingkat kejurnas. Adakah ke depan yang sudah masuk dalam agenda? Kira-kira event apa terdekat yang menjadi bidikan dari UTP, Pak Teguh? Mas Edi, terima kasih. Jadi kemarin sebelum event berakhir, kami juga sempat berdiskusi dengan pusat PBSI. Kami ya ditawari untuk karena melihat penyelenggaraan ini yang cukup lancar begitu, ditawari untuk kejurnas voli pelajar kalau nggak salah seperti itu. Kemarin kami sempat diskusi begitu. Waktunya mungkin Maret atau kalau tidak ada perubahan Mas itu seperti itu. Jadi kejurnas apa, Pak? Pelajar, voli pelajar. Pelajar. Iya, pelajar nasional. Oke. Gitu, artinya antar SMA mungkin atau SMP? Ya, pelajar. Hanya pelajar saja ya. Oh, statusnya berarti artinya pelajar begitu ya. Betul. Itu itu tentu dengan melihat terutama kan cara yang mendukung lah begitu. Bisa dijadikan suatu tempat penyelenggaraan event-event yang berskala nasional ya. Bahkan kan kemarin internasional ya, karena kalau ASEAN Para Games kan sudah Asia Tenggara kan gitu. Yeah.
gitu. Kemudian juga kami sounding untuk liga tenis meja kalau. Oh iya, tenis meja. Iya, Ini juga kemarin minimal suatu gelanggang yang cukup untuk menggelar sebanyak 16 meja gitu, sehingga harus mencari tempat yang cukup luas kan begitu. Kemudian kami sounding, kami baru sifatnya baru diskusi kan gitu. Tapi kalau gor sendiri yang kemarin dipakai untuk bola voli di setting untuk tenis meja? Oh, bisa sekali Mas ya. Bisa sekali ya. Bisa sekali. Karena ada tribun ya. Itu kalau salah kemarin kalau nggak salah minimal 16. 16 muat 16 ya. Muat sekali kapasitas gor kita kalau ini kan ya. Setelah mengukur, kami juga menawarkan, kami iming-imingi bahwa di UTP sudah berdiri gor yang cukup megah. Ya. Namun pada waktu itu memang belum pernah digelar untuk event-event yang tingkatnya nasional. Sehingga kami ajak melihat gor dan beliau terlalu sangat terkesan, sehingga beliau langsung terpikir, Pak Joko, bagaimana kalau Kejurnas Voli U17 digelar di UTP, di gormu ini. Nah, saya juga sangat senang sekali Pak menyambut dan merespon Pak Slamet itu, dan juga langsung dirintis, direncanakan Kejurnas Voli itu dengan membicarakan dan minta izin kepada PBVSI Pusat. Ya. Alhamdulillah bahwa PBVSI Pusat yang mendelegasikan event itu kepada Mafi, mantan atlet voli Indonesia, untuk menggelar itu, dan Mafi menunjuk Jawa Tengah untuk menyelenggarakan Kejurnas U17, dan Jawa Tengah mengarahkan ke Solo. Alhamdulillah Solo yang ditunjuk adalah UTP.